Kalau kembali ke kesatuan, ya otomatis lembaga-lembaga kementerian, tumpul, geliat aktivitas kelompok aktivis XHTI ini yang ingin mengganti paham-paham yang mengganti paham Pancasila, ideologi Pancasila menjadi paham khilafah akan terus berlanjut. Berarti yang tepuk tangan atau yang menyambut baik putusan MK yang ditafsirkan Polri harus menarik pejabatnya di lembaga-lembaga tadi itu Ya. ex-HTI ini ya, Bib? XHTI. Seolah-olah mereka merasa asik orang-orang ini akhirnya kembali kesatuan. Nggak lagi ngurusin BNPT ya kan misalnya. Nggak lagi. Juga di BNN juga, wah Iya, asik. BNN. Bandar-bandar juga tepuk tangan gitu ya, Bib? Iya, tepuk tangan. Habib meragukan sipil bisa menjalankan tugas yang diemban oleh BNPT atau di BNN. Saya jelas meragukan. Karena roh perjuangan bangsa ini ada di mana? Ada di rakyat bersama TNI Polri untuk mempertahankan keutuhan bangsa ini. Mau bicara sipil, mau bicara pakar yang ahli tata negara seperti Prof. Mahfud sama Prof. Jimli. Prof. Mahfud sama Prof. Jimli itu kepakarannya sampai di mana? Bicara undang-undang. Undang-undang ini bicara keselamatan bangsa dan negara tidak. Bicara kepentingan politik mereka. Nah, polisi tidak bisa digantikan dengan pakar-pakar tata negara ini. Putusan ini sudah masuk angin dengan kepentingan politik. Secara lebih spesifik apanya? Putusan ini masuk angin dengan kepentingan politik ex-HTI dan ex-FPI. Tujuannya apa, Bib? Tujuannya untuk melemahkan Polri. Karena mereka memvonis Polri saat ini di bawah pengaruhnya Pak Jokowi. Perlu diingat, ijazah palsu. Polri itu berdiri sangat objektif menangani. Sehingga penentuan tersangka itu sangat objektif. Ini dilemahkan. Maka mereka cari jalan supaya Polri dilemahkan lagi. Lewat mana? Keyakinan tentang uji materi undang-undang kepolisian di MK. Dikaitkan dengan kejadian luar biasa yang ada di Republik ini yang berkaitan dengan Polri. Hai penonton Ruang Konsensus Anteking Indonesia dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya Budius Ma'ruf Piliang, anak sulung Mulyono. Teman para termol dimanapun Anda berada. Ternak Mulyono. Ya, jadi kita bangga sebagai ternak Mulyono. Banyak yang sakit hati, marah, biarkan saja. Toh kita nggak mengganggu mereka. Oke. Hari ini saya sudah kedatangan narasumber ya, kalangan ulama sekarang ini saya panggil, tapi yang sangat concern dengan masalah politik dalam negeri dan masalah keamanan kita di masa depan. Habib Syakur Ali Mahdi. Apa kabar, Bib? Sehat-sehat. Banyak orang bingung nih, Bib. Ini kok anak sulung Mulyono ngundang Habib Syakur ini mau bicara agama atau mau bicara tentang penangkalan terorisme, kan begitu? Iya. Padahal yang saya mau diskusikan dengan Habib adalah tentang putusan MK kemarin, Bib. Iya. Pasti orang bingung, apa urusannya Habib dengan urusan MK, kan gitu. Iya. Nah, saya baca tulisan Habib kemarin, ya kan, di beberapa media online. Habib marah sebenarnya, prihatin dengan keputusan MK. Karena tidak memikirkan dampaknya, ya kan. Jadi penafsiran umum yang di-framing oleh media saat ini adalah bahwa dengan keputusan MK nomor 114 itu, ya, seluruh pejabat Polri nggak boleh lagi merangkap jabatan di lembaga-lembaga yang ada di luar kepolisian maksudnya. Misalnya yang ada di BNN, yang ada di BNPT, yang ada di Badan Sandi Negara gitu ya. PPATK, KPK harus kembali ke kesatuan. Nah, saya mencatat di situ, Habib kayaknya nggak terima dengan putusan itu. Ada hal-hal yang tidak dilihat oleh
hakim konstitusi. Sementara hakim konstitusi ini sendiri dalam beberapa episode saya di ruang konsensus ini, Bib, sedang saya persoalkan mengenai legitimasi dia, legitimasi moral, legitimasi yuridisnya. Tapi tiba-tiba keluarlah keputusan MK itu. Nah, mungkin penonton kita pengen tahu, Bib, apa kerisauan Habib dengan keputusan MK yang membuat Polri katanya kembali ke kesatuan semuanya. Kalau masih mau menjabat di sana, harus mengundurkan diri. Silakan, Bib. Begini, hakim MK itu tidak melihat kehidupan di masyarakat yang real. Mereka itu kutu buku, bicara teori, bukan bicara praktek. Kehidupan masyarakat yang real, satu, kita tinjau dari aspek sosiologi. Peredaran narkoba begitu marak. Pemerintah dari sulitnya memberantas narkoba, tidak cukup Polri saja yang menangani. Dibentuklah Badan Nasional Narkotika sebagai badan penanggulangan narkoba. Nah, ini hakim-hakim ini tidak ada yang tahu, atau tahu tutup mata. Kenapa? Karena hakim-hakim ini melihat letterlexnya aja bahwa polisi, oknum polisi punya kejahatan di masyarakat. Nah, oknum polisi ini tidak semua jelek. Ini hakim MK ini made by order dari kelompok-kelompok tokoh-tokoh yang tidak suka dengan polisi, yang diidentifikasikan bahwa polisi itu partai coklat berpihak kepada Bapak Joko Widodo. Jadi karena kebencian sebenarnya. Karena kebencian. Jadi hakim-hakim MK Habib Tenggarain juga ada unsur kebencian juga kepada polisi. Jelas. Karena dianggap itu masih termul. Jelas. Jelas. Sedangkan MK itu berdiri masih jauh lebih mudah daripada polisi berdiri. Polri itu ada sebelum kemerdekaan. MK baru setelah reformasi, setelah Undang-Undang Dasar 1945 diamandemen. Betul. Sedangkan MK ini tidak melihat di kementerian ini disusupi, patut diduga ya disusupi oleh kelompok-kelompok khilafah, kelompok pendukung HTI, ex-HTI, yang sampai hari ini secara sistematis terstruktur ingin mempengaruhi bangsa ini untuk mengganti paham Pancasila dengan paham khilafah. Ini kelompok termul, kelompok keledung ini selalu curiga kalau ada hal-hal yang menghantam Jokowi selalu dialihkan ke khilafah, ke HTI. Ya wajar kok. HTI kan yang sakit hati dengan Pak Jokowi. Ini kenapa MK ini kok tidak berpikir secara jernih? Apa yang Habib khawatirkan dengan penafsiran ya? Sebenarnya ini penafsiran sih, Bib, bahwa memang petinggi-petinggi Polri khususnya yang ada di BNN, BNPT, KPK dan seterusnya, memang harus kembali ke kesatuan atau mengundurkan diri. Nah, yang Habib khawatirkan dari penafsiran putusan MK 114 itu apa? Yang saya khawatirkan tumpulnya penegakan hukum di bidang korupsi, di bidang KKN, di bidang narkoba, dan penyebaran ideologi transnasional, ideologi khilafah. Emang itu masih kuat berjalan di masyarakat? Oh, sangat kuat. Seperti apa yang Habib ketahui? Sangat kuat, masif dan terstruktur. Itu di tingkat desa masih ada. 2 minggu yang lalu saya dakwah di pedalaman Sulawesi, masih ada. Dan itu Babinsa, Babin Kaptimas itu sinergi berjalan di tingkat desa. Itu yang selama ini masih memfilter itu, Beb, ya? Masih memfilter. TNI dan Polri itu selalu sinergi memfilter itu.
Dan ini, putusan ini sebetulnya digugat itu jauh hari sebelum kejadian Agustus itu. Di uji materi undang-undang kepolisian. Apa sih yang jadi masalah dengan polisi? Oknumnya bertingkah ya ditindak, disikapi. Negeri ini sejak kepemimpinan Pak Jokowi sebagai presiden, subhanallah saya heran. Oknum-oknum pejabat yang yang betul-betul jelek, yang betul-betul mencederai rasa berbangsa dan bernegara, merusak nama baik bangsa, oknum pejabat ini dimunculkan sama Allah. Verdi Sambo, terus yang pajak itu siapa namanya? Yang pajak itu, yang anaknya mukulin orang dari Ansor itu, anak dari aktivis yang Ansor. buruk-buruk itu suka lupa siapa. Yang nyelesaikan siapa? Ya polisi lagi. Iya. Terus Beb? Lah ini saya heran kenapa kok tidak dipahami seperti itu. Lah kalau kembali ke kesatuan, ya otomatis lembaga-lembaga kementerian tumpul, geliat aktivitas kelompok aktivis ex-HTI ini yang ingin mengganti paham-paham, yang mengganti paham Pancasila, ideologi Pancasila menjadi paham khilafah akan terus berlanjut. Berarti yang tepuk tangan atau yang menyambut baik putusan MK yang ditafsirkan Polri harus menarik pejabatnya di lembaga-lembaga tadi itu ex-HTI ini ya, Bib? Ex-HTI. Seolah-olah mereka merasa asik, orang-orang ini akhirnya kembali ke kesatuan. Gak lagi ngurusin BNPT ya kan misalnya. Gak lagi. Juga di BNN juga, wah Di asik. BNN. Bandar-bandar juga tepuk tangan gitu ya, Bib? Iya, tepuk tangan. Habib meragukan sipil bisa menjalankan tugas yang diemban oleh BNPT atau di BNN. Saya jelas meragukan. Karena roh perjuangan bangsa ini ada di mana? Ada di rakyat bersama TNI Polri untuk mempertahankan keutuhan bangsa ini. Mau bicara sipil, mau bicara pakar yang ahli tata negara seperti Prof. Mahfud sama Prof. Jimli. Prof. Mahfud sama Prof. Jimli itu kepakarannya sampai di mana? Bicara undang-undang. Undang-undang ini bicara keselamatan bangsa dan negara tidak. Bicara kepentingan politik mereka. Nah, polisi tidak bisa digantikan dengan pakar-pakar tata negara ini. Polisi ya ada untuk menjaga bangsa ini. Oknumnya yang tidak baik-baik saja dihentikan, diminggirkan. Mereka ini jenderal. Jenderal itu dapatnya dari langit, Allah yang kasih. Bukan beli dengan oknum-oknum politisi. Bukan minta persetujuan komisi apa itu? Karena seorang anggota untuk mencapai bintang 1, bintang 2, bintang 3, apalagi bintang 4 kayak Pak Listio ya, itu murni karena prestasi ya Beb ya? Karena prestasi. Bukan karena nyogok, bukan karena uang, bukan karena dia anak presiden atau anak raja, tapi karena benar prestasi. Iya. Artinya itu karena Tuhan yang memberikan berkah. Iya. Dan Pak Jokowi memanggil Sigit itu sebagai ajudannya. Karena Pak Jokowi tahu Sigit itu orang baik, orang amanah. Dan Pak Jokowi mengangkat Sigit itu sebagai Kapolri karena tahu yang ada yang sudah pasti diangkat. Bukan yang belum pasti. Logikanya sekarang Polri disebut parcok, partai coklat. Emang coklat ini seragamnya, hatinya juga bersih jernih. Kenapa filosofi coklat? Filosofi tanah yang membumi. Yang bersedia diinjak-injak untuk kepentingan orang lain ya Bib ya. Iya. Tanah kan injak-injak Bib. Iya. Iya. Tanah tempat juga orang menanam padi, tumbuhan dan seterusnya. Kalau nggak ada tanah ya manusia ya masuk ke jurang.
Itu filosofi coklat. coklat, Sekarang diolok-olok justru. diolok-olok. Nah, kalau dengan pengamatan Habib seperti ini, bagaimana kalau begitu Polri menyikapi putusan MK ini? Apakah dengan merujuk kepada pendapat sejumlah pakar hukum tata negara, memang itu nggak ada implikasinya, bahwa Polri biarkan saja yang sudah berjalan, biarkan saja. Tapi bagi anggota-anggota atau perwira tinggi Polri yang aktif misalnya menjabat di jabatan-jabatan yang sifatnya politis, baru itu ditarik atau mengundurkan diri, gitu ya, Bib? Iya. Ini memang ada upaya sistematis itu Polri mau dimenterikan, mau dijadikan menteri, lembaga kementerian. Kenapa Habib melihatnya seperti itu? Karena orang-orang kelompok XHTI, FPI ini tidak suka Polri ada. Jadi XHTI dan FPI. FPI, tidak suka ya? Tidak suka. Polri ini kuat, Polri ini ada di banyak lembaga dan mengawasi semuanya. Mengawasi semua dan wajib diawasi. Negara kita ini masa transisi politik. Makanya politisi-politisi ini, saya jelaskan politisi-politisi ini jangan terlalu arogan. Seakan-akan negara ini dikuasai dengan dia sebagai partai pemenang. Jangan terlalu arogan. Masih ada rakyat. Kalau rakyat sudah muak sama partai, tidak mau sama partai, baru tahu rasa. Oh bisa tuh Bib ya? Ya bisa. Jadi suatu saat nanti kalau partai ini semakin melihatkan sikap-sikap yang tidak memikirkan kepentingan rakyat, rakyat juga akan meninggalkan partai. Artinya tidak akan ikut pemilu maksudnya. Pasti. Bahaya itu Bib. Ya sangat berbahaya. Bisa merubuhkan tatanan demokrasi, bisa merubuhkan kita sebagai negara dan bangsa juga. Jelas. Nah harusnya kan MK sebagai negarawan ketika membuat dan mengkaji sebuah gugatan dan akan melahirkan amar putusan, harus kan mengkaji ini secara komprehensif. Apa yang Habib nilai kinerja hakim konstitusi yang memutuskan putusan 114 ini menurut Habib? Itu hakim memutuskan tidak berdasarkan etika kebangsaan. Karena selama ini digambarkan Polri ini alat bisa ditunggangi untuk alat meraih kekuasaan. Padahal tidak. Polri berada di tengah-tengah rakyat, menyelamatkan rakyat. Hakim-hakim MK ini mengambil keputusan tersebut berdasarkan hawa nafsu politik. Saya siap diadukan, saya siap digugat pernyataan saya ini. Padahal kan mereka kan sebagai hakim konstitusi kan benar-benar yang kualifikasi itu negarawan. Negarawan itu ya maknanya antara lain yang saya pahami adalah mereka yang sudah selesai dengan dirinya. Dia hanya memikirkan kepentingan negara di atas kepentingan semuanya. Tidak ada lagi ambisi jabatan, ambisi mau menjadi penguasa dan seterusnya. Nah kalau seperti yang Habib gambarkan, seolah-olah para hakim konstitusi ini ya itu sudah nggak ada bedanya dengan seperti seorang politisi. Jelas. Karena tidak argumen Habib apa untuk mengatakan mereka etika, itu politisi bukan lagi sebagai negarawan yang menjaga hukum, menjaga konstitusi. Lah buktinya legalitas sebagai ketua MK itu tidak valid. Ketua MK Soehartoyo itu kan pernah di PT UN kan oleh Pak Anwar Usman. Dan kalah dia ya? Dan kalah. Maka otomatis putusan-putusan MK yang dilahirkan itu patut dipertanyakan. Validitas secara maksudnya sah atau tidaknya. Gimana mau dinyatakan sah? Ketuanya aja membuat surat pengangkatan diri sendiri. Pengangkatannya diri sendiri dengan tanda tangan sendiri. Ini Republik Dagelan. Apakah ini produk amandemen undang-undang? Habib sangat sesali ya. Sesal kan saya. Dan Habib menduga dengan kualitas begitu rendahnya kualitas moral para hakim konstitusi yang ada sekarang di MK, makanya lahirlah keputusan-keputusan seperti yang Polri, yang tentang Polri itu. Tentang Polri, saya keberatan.
Saya bukan ahli tata negara, bukan ahli hukum. Tapi saya melihat di tengah-tengah masyarakat. Begitu dahsyatnya masyarakat di pedesaan itu diintimidasi oleh kelompok pengasong khilafah ini. Masih berlangsung itu, Bib? Masih. Masih. Bagaimana praktiknya yang Habib simak? Bagaimana mereka melakukan penetrasi ke lingkungan RT, RW, desa untuk mengasong khilafah ini, Mas? Tegakkan negara Islam, Allahu Akbar, kan selalu begitu. Iya, Apa itu masih berlangsung, Bib? Bukannya masih. ada Babinsa, ada Babin Kamtibmas. Nggak mampu. Nggak mampu. Nggak mampu. Apalagi kalau dihilangkan. Apalagi kalau dihilangkan. Babin Kamtibmas. Apa yang Habib bayangkan ke depan kalau situasinya seperti ini? Negeri ini akan menjadi negeri barbar. Negeri yang hilang akan identitas keindonesiaan. Karena apa? Kasihan rakyat. Rakyat ini diintimidasi dengan kata-kata bahwa ini negara demokrasi, tidak bisa menyelamatkan kehidupan kita. Kita harus kembali lagi dengan syariat Islam. Loh, siapa yang tidak cinta dengan syariat Islam? Siapa yang tidak mau dengan syariat Islam? Tapi ini kan negara demokrasi. Negara terstruktur dengan sistem musyawarah mufakat. Negara yang berjalan dengan etika Pancasila, dengan nilai-nilai Pancasila, itu ingin dihapuskan pelan-pelan. Dengan keputusan MK ini tentang Polri, otomatis MK sudah menghilangkan 80% peran Polri untuk menjaga keutuhan bangsa ini. 80% peran Polri untuk menjaga kehormatan dan martabat Pancasila. Siapa yang harus bertanggung jawab? Ya pakar-pakar hukum yang membela putusan MK itu, termasuk Prof. Mahfud, Prof. Jimli. Kenapa sih seribut amat itu Komite Reformasi Polri itu diadakan? Dan kenapa yang jadi ketua Prof. Jimli, yang jadi anggota Prof. Mahfud? Kenapa kok nggak masyarakat-masyarakat yang memang cinta sama tanah air, cinta sama Polri yang dijadikan yang dimintain pendapatnya, diundang rakyat itu? Kenapa yang datang kok Gerakan Nasional untuk Bangsa yang mengkritisi Polri tidak boleh bisnis secara pribadi? Loh, Polri ini ada sekolahnya, sumpah setia sama negara dan bangsa. Otomatis Allah itu ridho dan banyak dikelilingi malaikat kebaikan. Polri ini berdiri tegak untuk bangsa, bukan untuk bisnis. Lah di luar kedinasan, kalau beliau-beliaunya ini para perwira tinggi, perwira menengah Polri ada bisnis, ada kerjaan, ya boleh-boleh saja cari rezeki. Mereka juga ibadah seperti kita, minta berdoa sama Allah, minta rezeki. Apa disalahkan? Mau bicara mafia, Polri juga sudah menghilangkan mafia. Berupaya menghilangkan mafia hukum, mafia tanah. Hanya oknum-oknum pengacara aja yang selalu kalah dalam pendampingan hukum, selalu merasa dikalahkan sama Polri, dikatakan Polri itu banyak mafia hukumnya. Padahal ini kan dianggap sebuah rangkaian yang simultan, Bib, dalam melakukan reformasi di tubuh kepolisian. Ya. Jadi putusan MK 114 itu ya kan dianggap sejalan dengan dibentuknya Komite Percepatan Reformasi di Kepolisian yang ketuanya Jimli Asidik dan Mahfud anggotanya, dan ada juga 8 orang lain, kan 10 orang ya. Nah, menurut Habib Syakkur, perlu nggak sih seperti yang dibentuk oleh Presiden ya, dibentuk lagi namanya Komite Percepatan Reformasi ya. Reformasi Polri yang seperti apa sih yang Habib bayangkan kalau memang ini perlu gitu loh? Reformasi yang seperti apa itu dibayangkan? Reformasi yang mendengarkan pendapat rakyat. Pendapat rakyat kan sudah diwakilkan di Komisi 3 DPR kalau terkait masalah hukum. Tidak mewakili itu. Kenapa, Bib? Karena rata-rata tidak serius mendengarkan pendapat rakyat. Komisi 3 jangan diharapkan mewakili.
Sekarang masih banyak yang perlu kita jalankan. Meyakinkan semua masyarakat bahwa negara dan Polri ini bergandengan tangan membela rakyat. Sementara kelompok yang tidak suka dengan Polri ini selalu menggaungkan bahwa Polri ini bisa dibeli, Polri ini bisa merusak tatanan hukum. Karena gini loh, sekarang ini Komisi 3, semuanya itu perbandingannya 10:2. Ada 10 anggota Komisi 3, 2 itu yang pasti turun ke masyarakat mendengarkan pendapat masyarakat. 8-nya? 8-nya belum tentu. Sibuk urusan partai sendiri. Sibuk urusan partai. Nah di sini saya tegaskan, tidak ada yang mewakili rakyat sepenuhnya. Jadi kembali ke tema awal kita, dengan putusan MK ini sebaiknya Polri ya udah abaikan saja. Toh juga putusan MK ini lahir dari hakim konstitusi yang cacat moral. Atau gimana? Jelas. Menurut Habib gimana? Jelas putusan ini lahir dari hakim konstitusi yang cacat moral. Abaikan aja. Abaikan saja. Abaikan aja. Karena Habib melihat ada kepentingan bangsa yang jauh lebih besar ya, yang akan kehilangan pijakannya manakala putusan ini ditafsirkan sedemikian rupa, secara sembrono, secara ngawur, seluruh perwira-perwira Polri yang ada di kelembagaan yang menjaga, merekat ya keutuhan bangsa ini, ya kan, itu harus kembali ke saat itu keputusan yang sembrono. Putusan yang sembrono dan naralkan. Satu lagi, Polri sedang memperbaiki tatanan distribusi pangan sampai ke Papua. Yang Papua itu beras harganya 40.000 itu. Dengan keputusan MK 114 ini kalau itu diterapkan sesuai dengan tafsir para pembenci Polri, nggak boleh lagi Bib. Selesai. Maka beras di Papua tetap harganya 40.000. Melonjak lagi harga di Papua nanti. Bisa 100.000 per kilo. Apa pejabat-pejabat ahli tata negara mampu membuat beras di Papua harga 15.000? Semuanya jadi berantakan Bib. Kita tahu salah satu yang mempercepat penyebaran kotak suara pada saat pilkada atau pemilu yang sampai ke desa-desa itu siapa Bib? Kalau bukan jaringan dari kepolisian. Ya kan mereka kan ada sampai di desa-desa. Betul. Ada nggak aparat yang sampai ke desa-desa? Nah kalau kemudian ini dijalankan secara sembrono, ditafsirkan secara sembrono, artinya apa? Memang seperti yang Habib sampaikan, ini benar-benar akan merusak tatanan dan ini akan membuat kita menjadi ribut ini. Menghancurkan Indonesia. Menghancurkan Indonesia. Iya. Dan ex-HTI dan ex-FPI bertepuk tangan. Pasti. Karena begini, kembali lagi kebencian ex-HTI dan ex-FPI ini terhadap Pak Jokowi. Itu dikaitkan dengan siapa? Dikaitkan dengan polisi. Saya menyatakan bahwa Indonesia itu tidak dimiliki oleh Pak Jokowi. Pak Jokowi ini berjuang untuk Indonesia, menjadikan Indonesia itu seutuhnya. Nah kelompok ini, kelompok oposisi ini berusaha mengganti Indonesia dengan paham khilafah. Nah, siapa yang berhak memvonis? Tidak ada. Memvonis Polri ya, siapa yang berhak memvonis Polri? Tidak ada. Tidak ada yang berhak. Kelompok-kelompok yang anti sama Polri ini secara sistematis menggugat ke MK. Ini dikaitkan Polri ini dengan Pak Jokowi. Pak Jokowi ini hanya manusia biasa kok. Kalau sekarang kan ada Gibran sebagai wakil presiden, anaknya Pak Jokowi. Apa karena itu juga? Jadi ini bagian dari skema mereka memang melumpuhkan, melemahkan Jokowi dan keluarga yang mana saat ini ditenggarain katanya Mas Gibran atau Mas Wapres kita ini sebagai salah satu kandidat yang kuat ini untuk terus mendampingi Pak Prabowo. Jadi harus dihabisin. Nah kalau begitu alurnya ya Habib ya, seperti yang Habib sampaikan tadi. Berarti layak nggak sih untuk kita sampaikan sebuah hipotesa
bahwa jangan-jangan keputusan MK ini udah masuk angin juga dengan kepentingan yang berkelindan dengan ex HTI dan ex FPI itu. Gimana Habib Jelas, bisa menjelaskannya ini jelas kaitannya? putusan ini sudah masuk angin Mhm. dengan kepentingan politik. Secara lebih spesifik apanya? Putusan ini masuk angin dengan kepentingan politik ex HTI dan ex FPI. Tujuannya apa, Bib? Tujuannya Melemahkan Polri. untuk melemahkan Polri. Karena mereka memvonis Polri saat ini di bawah pengaruhnya Pak Jokowi. Perlu diingat, ijazah palsu. Polri itu berdiri sangat objektif menangani. Sehingga penentuan tersangka itu sangat objektif. Ini dilemahkan. Maka mereka cari jalan supaya Polri dilemahkan lagi. Lewat mana? Keyakinan tentang uji materi undang-undang kepolisian di MK. Dikaitkan dengan kejadian luar biasa yang ada di Republik ini yang berkaitan dengan Polri. Negara tidak bodoh. Negara itu mengusung Pak Jokowi, mengakomodir pencalonan Pak Jokowi dari wali kota hingga presiden. Tentunya dikaji validitas, legalitas dokumen-dokumen Pak Jokowi. Negara itu kalau ijazah Pak Jokowi palsu nggak diloloskan, nggak diterima jadi calon presiden, jadi calon wali kota, calon gubernur. Apalagi Mas Gibran, Mas Wapres. Mas Wapres punya kelengkapan dokumen yang sangat layak untuk maju jadi calon wakil presiden. Itu dilegitimasi di Kementerian Pendidikan. Sekarang pencalonan Mas Gibran ini sebagai wakil presiden juga negara tidak ngawur. Tidak serta-merta memilih melaksanakan perintah Pak Jokowi, tidak. Kalau ada yang salah, ya salah, nggak diakomodir, dicoret. Lagi-lagi dikaitkan semua itu dengan pengaruh polisi. Padahal tuduhan publik polisi ini adalah di bawah kekuasaan Pak Jokowi. Iya. Tapi faktanya dalam kasus ijazah misalnya, Iya. justru relawan-relawan kan pada protes kok seolah-olah polisi melindungi Rosario dan kawan-kawan ini kan gitu ya. Iya. Jadi kan ada realita yang terbalik ini. Iya. Itu gimana, Bib? Padahal polisi itu menyikapi sangat kehati-hatian. Karena mereka ini yang bergerak di ijazah palsu ini, menggiring opini ijazah palsu ini, mereka punya jaringan medsos yang kuat. Sehingga semua orang terpengaruh. Semua orang menyatakan bahwa oh iya ya, ijazah Pak Jokowi memang palsu. Buktinya Pak Jokowi tidak berani memperlihatkan ijazahnya di hadapan umum. Tidak berani menjelaskan. Kaitannya dengan bahayanya pelemahan Polri ini dengan makin menjamurnya, makin dalamnya orang-orang ex HTI dalam menanamkan atau membrainwash masyarakat untuk anti pemerintah, anti lembaga-lembaga negara, itu seperti apa? Bisa dijelaskan secara lebih nyata lagi gitu loh, apa yang Habib lihat selama ini? Praktek-prakteknya seperti apa sih? Prakteknya yang pertama, mereka itu kelompok ex-HTI itu dakwanya di lintas kementerian. Oh, dakwahnya di lintas kementerian? Di lintas kementerian. Itu sejak zaman Bapak SBY menjabat sebagai presiden. Itu sistematis dakwanya. Begitu. Bikin kamisan gitu ya? Ya, kamisan enggak. Bikin kegiatan khusus lah. Ada beberapa. Dan di situ para penceramah ex-HTI di lintas kementerian ini emang ada titipan-titipan pesan itu, Bib, bahwa kita harus misalnya menjalankan syariat Islam itu secara kafah, kan gitu ya? Iya, betul. Secara utuh. Betul. Menjalankan syariat Islam itu wajib di kalangan keluarga. Tapi di kalangan kehidupan bermasyarakat harus ada toleransi. Ini tidak boleh ada toleransi.
Karena apa? Yang bukan sejalan, seakidah itu dianggap musuh. Itu yang ditanamkan dalam banyak pengajian. Ditanamkan, dianggap musuh. Sudah berapa kementerian, Bib, yang melakukan dakwah-dakwah yang ada susupan-susupan ex-HTI dan ex-HPI ini di Maksudnya dalamnya? sudah berapa kementerian yang dimasuki Iya. untuk dakwah? Ya kalau saya merasa hampir semua. Wow. Hampir semua. Dan di zaman Pak Jokowi menjabat sebagai presiden, sampai mereka itu mengadu ke Senat Amerika. Senat Amerika sampai menulis sebuah catatan bahwa tanggal sekian, bulan sekian, saya tidak ingat tanggalnya, dinyatakan bahwa hari anti-Islamfobia. Dan mereka menuduh Pak Jokowi sebagai presiden orang yang anti terhadap Islam. Ini kan jahat. Apa dasarnya mereka menuduh Pak Jokowi sebagai presiden yang anti-Islam itu? Dasarnya satu, Islam itu mereka bilang bahwa Islam itu selalu difitnah. Islam itu selalu dinyatakan, padahal orang yang menunggangi ya. Ini mereka mencoba menunggangi agama Islam. Islam itu katanya selalu dinyatakan sebagai teroris. Padahal ini menunggangi demi kepentingan politik. Dasarnya berdirinya organisasi HTI yang dibubarkan. Berdirinya organisasi FPI yang dibubarkan. Semuanya menggaungkan gerakan perlawanan. Ya. Perlawanan terhadap siapa? Perlawanan terhadap pemerintah. Memang gejala-gejalanya sih kelihatan, Bib, ya. Misalnya ya, teroris ini, Diva, Roy Suryo, dan Rismond. Ya. Kalau kita lihat pernyataan-pernyataan mereka, narasi-narasi mereka, ya, mereka kan secara langsung atau tidak langsung bisa kita lihat di televisi memang. Ada misalnya mereka mendelegitimasi peran-peran lembaga negara dari Polri, KPU, ya kan, DPR gitu loh. Secara sistematis mereka membangun narasi untuk agar masyarakat, rakyat, khususnya di kubu mereka dulu tentunya, ya kan, untuk tidak percaya lagi dengan presiden, tidak percaya lagi dengan kepolisian, nggak percaya lagi dengan TNI. Dan lama-lama narasi mereka kan bisa dipolakan itu, Bib. Oh, tujuan dari HTI kan itu sebenarnya. Dakwah HTI itu adalah bagaimana ada pembangkangan masyarakat nanti kepada negara yang katanya kafir ini, kan gitu. Benar nggak, Bib? Iya. Coba bisa nggak Habib jelaskan versi Habib kita? Kalau versi saya kan sebagai jurnalis kan beda lagi. Tapi dalam pendekatan bagaimana dakwah yang sesungguhnya itu kan mungkin Habib yang lebih pas. Agar masyarakat ini tidak terjerumus di dalam dakwah-dakwah yang ada tumpangan-tumpangan ideologi transnasional di dalamnya. Iya. Jadi begini, mereka ini sudah putus asa. Mereka ini siapa maksudnya? Mereka ex-HTI ini sudah putus asa. Ex-HTI, ya. Ya. Bergabungnya itu Jamaah Islamiyah, Jamaah Ansarud Daulah. Mereka ini sudah putus asa karena pemerintahan Pak Jokowi yang konsen terhadap Pancasila. Nah, sistematisnya mereka ini adalah menggambarkan kezaliman dan kebiadaban pemerintah. Karena pemerintah tidak konsisten terhadap perbaikan kehidupan rakyat. Cukup dipahami sejak Presiden Soekarno hingga Presiden Prabowo tidak ada yang sempurna dalam memperjuangkan kemakmuran rakyat. Tapi yang mendekati kebaikan itu hanya Presiden Jokowi dalam memperjuangkan kemakmuran rakyat. Presiden Jokowi ikhlas lillahi ta'ala memikirkan bekerja untuk rakyat. Ini dipahaminya sebagai apa? Sebagai sebuah propaganda tipu muslihat. Atas nama presiden
untuk rakyat, tapi untuk memperkaya diri sendiri. Itu jahatnya mereka. Yang kedua, mereka sendiri meyakinkan kepada rakyat bahwa posisi mereka ini sebagai pejuang. Pejuang demokrasi, pejuang rakyat. Pejuang demokrasi, pejuang atas nama rakyat. Padahal mereka memperkaya dirinya dan kelompoknya. Oh. Wah, gimana tuh, Bib? Memperkaya dirinya dan kelompoknya. Modus operandinya kayak gimana? Modus operandinya jelas, cari duit dengan jalan pintas. Seperti apa, Bib? Ya, mereka menyampaikan bahwa ini atas nama rakyat sangat berontak dengan atas nama keadilan. Lah, ini kan dibalik aja keadaannya. Pemerintah juga tidak bodoh-bodoh amat di zaman Pak Jokowi melihat kenyataan yang ada. Ternyata rakyat diam-diam saja. Rakyat tidak ingin ambil pusing dengan keributan-keributan yang diciptakan. Untuk memberikan solusi yang terakhir adalah jaminan dari Pak Jokowi tentang kemakmuran rakyat. Jokowi itu meyakinkan bahwa infrastruktur yang dibuat adalah infrastruktur yang betul-betul mempermudah transportasi untuk perekonomian, dan itu terbukti. Bib, kenapa mereka itu masih mempersoalkan takutnya dengan Pak Jokowi? Padahal kan Pak Jokowi kan sudah nggak menjabat, Pak Jokowi sudah sama seperti kita rakyat biasa. Pemerintahnya sekarang, presidennya sekarang kan Presiden Prabowo, wakilnya Mas Gibran. Kenapa justru yang selalu menjadi target mereka itu Pak Jokowi? Ya karena Pak Jokowi yang berani membubarkan organisasi mereka. Tapi kan ajaran mereka kan nggak bubar, Bib. Mereka kan tetap berdakwah dengan cara ini mereka. Ini loh istimewanya. Memasyarakatkan ide-ide negara Islam lah. Setiap orang yang bergabung atau hijrah ke mereka itu udah dikasih stempel surga lah dan seterusnya. Seperti itu kan yang kita dengar. Itu gimana, Bib? Kenapa kemudian terkesan hanya Pak Jokowi yang membuat mereka geram? Padahal kan sekarang pemerintah sudah berganti, presidennya Prabowo. Apa di mata mereka, Habib menilai Presiden Prabowo ini nggak terlalu menganggap mereka ini kelompok yang berbahaya bagi keutuhan kita sebagai negara demokrasi, negara Republik Indonesia yang berasaskan Pancasila? Gimana? Mohon diulangi lagi. Iya, maksudnya kenapa kok hanya Jokowi yang jadi sasaran? Karena kan sekarang kan presidennya Prabowo. Ya karena Pak Jokowi itu yang paling keras menentang ajaran-ajaran radikalisme. Merintahkan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan pendekatan sistematis kepada rakyat. Menjaga rakyat dari pengaruh-pengaruh ajaran-ajaran radikalisme. Dan itu sudah terbukti. Ruang gerak ini dipersempit. Densus 88 masih bekerja dengan program deradikalisasi dari desa ke desa, dari daerah tempat pedalaman. Dengan putusan MK ini seolah-olah deradikalisasi akan berakhir ya kan, karena polisi sudah ditarik ke kesatuannya, nggak boleh lagi ada di BNPT itu. Iya. Makanya sangat disayangkan sekali. Dan Pak Prabowo sebagai presiden saat ini mungkin nggak nyampe atau belum paham arahnya akan ke situ. Pak Prabowo sudah paham. Tapi kenapa Habib melihat Presiden Prabowo justru belum bertindak? Bukan belum bertindak. Presiden Prabowo ini sebetulnya sudah merangkul semua golongan. Dengan maksud dan tujuannya untuk damai. Rekonsiliasi nasional. Tapi ini sekali lagi tidak dipahami oleh kelompok-kelompok ekstrim. Kelompok-kelompok ekstrim yang dirangkul ini. Kelompok yang anti dengan nasionalisme yang dirangkul sama Pak Prabowo ini. Mereka itu tidak bisa bersyukur. Dikasih tempat, dikasih posisi, dikasih jabatan. Mereka tidak pernah bisa bersyukur. Mereka selalu gerilya. Bagaimana membuat negeri ini gaduh. Kalau Pak Jokowi tidak dikasih tempat mereka itu. Ruang waktu kesempatan tidak diberikan. Ya.
Kejadian bom yang di SMA 72 Kelapa Gading itu kan adalah ekspresi dari oh benar ternyata XHT ini masih ada. Iya, Ya kan, iya, mereka bisa menciptakan bom, merakit bom, ya kan, iya, bahkan bisa meledakkan sendiri. Padahal masih level anak sekolah lebih, anak iya, SMA kan iya, begitu. Nah, jadi kembali ke topik kita, Bib, bahwa MK ya memang terlalu dangkal dalam memahami putusan MK itu berdampaknya seperti apa di masyarakat. Memang nggak dikaji berarti sama hakim-hakim konstitusi yang memang cacat moral dan cacat etika begini. nggak akan pernah mengkaji, Tidak akan pernah mengkaji. nggak akan pernah mengkaji. Tidak akan pernah mempertimbangkan dampaknya. Nanti kalau ada bom besar lagi, baru tahu rasa. Tidak Berarti kalau cukup, ada bom besar, layak kita persalahkan MK ya, Bib? harus bubarkan MK. Bubarkan MK. Ya, Kenapa Habib begitu yakin bahwa eh, keputusan ini kalau dirunut dan dikaji lebih dalam, Habib mencurigai hakim MK ini sudah masuk angin dalam pemikiran-pemikiran berdirinya negara Islam. Apa nggak terlalu jauh itu, Bib? Apa analisanya seperti itu? saya meyakini ada sebuah satu kata Mhm. yang jelas yang mengajukan uji materi. Salah satunya termasuk kelompok yang ingin tetap eksistensinya mengasong daulah khilafah. Oh ya? Ya, Habib sudah teliti itu. Kedua kan ada dua orang, ya kan? yang menumpang, Oh. menumpang dan menunggangi itu. Oh, yang menunggangi yang mengajukan judicial review untuk Ya, lahirnya putusan MK 114 ini ya, ditunggangi oleh ex-HTI. ya, Ini bukan asal goblek, Bib ya. jelas. Habib sudah teliti itu. Di belakang dua orang yang mengajukan gugatan ini adalah Ya, ex-HTI. bukan saya meneliti lagi, saya meyakini. Hmm. Kenapa saya katakan demikian? Karena satu persatu saya cross check lagi satu persatu. Dasarnya apa? Tidak punya dasar yang mendalam. Dasarnya diambil kejadian yang luar biasa tentang situasional. Ada kecemburuan sosial di masyarakat di tengah-tengah masyarakat tentang pengasong HTI dengan kelompok nasionalisme di pedesaan. Mereka selalu kalah. Itu tidak dilihat. Yang ketiga, posisi dan kondisinya. Orang per orang yang menginginkan uji materi ini sudah pasti tidak menginginkan eksistensi polisi dalam mempertahankan keamanan negara. Di situ saya meyakini pasti gerbong itu ada XHTI. Masa BNPT atau BIN ya tidak mendeteksi hal ini dan bisa memberikan masukan-masukan kepada hakim-hakim konstitusi sebelum mengambil keputusan, karena kan tugasnya BIN atau BNPT kan cegah dini dan menangkal secara dini, preventif. Buktinya pendakwa HTI itu XHTI, pendakwa XHTI itu dibiarkan eksis kok di media. Itu Habib nilai sebagai bentuk kegagalan atau tidak maksimalnya kerja BNPT dan BIN. Bentuk pembiaran. Bentuk pembiaran. Pembiaran. Kalau kemudian bentuk pembiaran itu alasannya karena kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi dalam beragama, bagaimana? Itu tidak bisa, tidak boleh terjadi. Karena itu sebuah diskriminasi. Diskriminasi dalam berpendapat. Kenapa? Mereka dibiarkan seenaknya dengan senang hati berpendapat tentang kepentingan mereka. Sedangkan kita berpendapat tidak boleh dibatasi. Berpendapat tentang radikalisme dibatasi. Dibilang kita merusak keutuhan bangsa, mengadu domba. Nyatanya ada kok. Terlihat kok di tengah-tengah masyarakat. Itu saya nyatakan bahwa adanya diskriminasi.
Kelompok XHTI pendakwanya dapat panggung di media. Sedangkan kita bukan cari panggung, kita cari cara menyelamatkan bangsa ini supaya utuh. Yang saya heran kenapa MK ini memperkeruh keadaan. Putusan tentang Polri ini. Memperkeruh keadaan. Memperkeruh keadaan. Prof. Jimli menyatakan bahwa ini sudah tidak bisa lagi diganggu-gugat, akan dijadikan kajian untuk dimasukkan dalam undang-undang kepolisian. Memang yang terjadi selama ini oknum yang membabi buta di kepolisian untuk mencoreng nama baik Polri. Tapi kan oknum. Oknum. Hanya beberapa orang. Oknum, ya. Nah, apa yang Habib khawatirkan dengan penjelasan Ketua Komite Reformasi Polri ini? Ya saya khawatir. Kalau Polri tidak dihargai, Polri tidak dihormati, otomatis negara ini akan hancur. Apa itu bukan sebuah pemikiran yang terlalu ekstrim atau yang terlalu berlebihan barangkali? Loh, bukan berlebihan, negara ini rusak gara-gara kelompok ini kok. Kelompok pengasuh khilafah. Di mata mereka justru sebaliknya. Mereka justru sedang menyelamatkan umat karena sudah banyak yang tersesat, kan begitu. Dalil-dalil yang kita bisa simak, Bib. Dalil yang bisa disimak adalah dalil yang arogan. Dalil yang penuh dengan kebohongan. Menyelamatkan umatnya siapa? Umat Muhammad, umat Nabi Muhammad. Enggak. Mereka menyimpang dari ajaran Nabi Muhammad, ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Menyimpang jauh. Heran menghadap cara beribadah kok di brainwash seakan-akan kita ini sebagai manusia yang tidak pernah bersih. Selalu dosanya segunung berat, dihadapkan dengan masalah kematian akhir zaman. Loh, kematian akhir zaman itu kan dibawa sendiri. Kita dibungkus kain kafan, di alam barzah kita ditanya. Di alam kubur kita ditanya. Lah mereka menawarkan pendampingan di alam kubur bagaimana? Oh ya? Iya. Jadi di alam kubur, dalam ajaran yang mereka tanamkan ke umat-umat yang awam ini, Iya. bahwa nanti ada pendampingan ketika ditanyakan malaikat gitu. Ada pendampingan, iya. Waduh. Karena mereka menuntut ini loh cara ibadah seperti ini, nantinya akan insya Allah akan didampingi di alam kubur ini untuk menghadapi malaikat di saat mempertanyakan. Wow, baru dengar saya. Ngeri kali, Bib. Ngeri. Ini bukan karangan, Bib, memang praktek mereka seperti itu dalam Iya. memberikan, mencari simpati orang-orang yang kosong gitu ya. Iya. Untuk meyakini kebenaran versi mereka. Iya, jelas. Jadi yang mereka bujuk, senjata mereka atau instrumen mereka untuk membujuk agar orang-orang awam ya, apalagi yang tadi Habib bilang di lintas kementerian. Iya. Ya. Kalau orang-orang intelektual, orang-orang terdidik seperti itu terkena paham-paham ini, wah ngeri, Bib. Ngeri. Udah sering, sudah kena. Cepat masuk anginnya itu. Cepat. Tapi masa sih, Bib, kita meragukan bahwa mereka itu juga punya filter untuk menelaah dan kemudian membuang ajaran yang menurut saya sebagai muslim itu sesat menurut saya. Mana ada pendampingan. Kayak orang mau ujian aja ada pendampingan. Gitu loh. Ya, pendampingan itu ya mereka mengajarkan cara-cara beribadah. Mereka meyakini nanti di akhirat ada yang mendampingi, pendampingan untuk menghadapi malaikat di saat bertanya. Karena mereka mendidik, mengkader caranya beribadah yang sesuai dengan standar mereka. Ya,
Bagi saya sih ini namanya sebuah kelucuan ya. Mungkin versi saya it doesn't make sense gitu ya. Metode-metode yang mereka tanamkan itu ke publik ya. Tapi poinnya memang kan semua orang kan tingkat literasinya kan berbeda-beda, Ya, latar belakangnya berbeda-beda, tingkat pemahamannya berbeda-beda. Tetapi sebagai sebuah sinyal atau alarm perlu diwaspadai memang apa yang Habib sampaikan ini, harus. bahwa memang ditenggarain penggugat eh, nomor perkara yang 114 ini di Mahkamah Konstitusi yang kemudian dikabulkan untuk seluruhnya dalam amar putusan MK. Memang Habib sudah melakukan penelitian bahwa mereka ditunggangi oleh ex HTI dan ex FPI Jelas, untuk memperlemah polisi jelas, karena mereka dendam dengan polisi. jelas. Mereka dendam dengan polisi karena polisilah yang selama ini menjaga, mengawasi dan membentengi Jelas, pergerakan mereka untuk tidak leluasa ke masyarakat gitu. jelas. Imbauan Habib sekarang apa kepada kepolisian, kepada BIN, kepada BNPT, kepada juga presiden barangkali sebagai penutup? Saya sebetulnya tidak layak memberikan himbauan, tapi ada satu kalimat yang ingin saya sampaikan. Ya. Kita harus selalu waspada bahaya-bahaya yang timbul di masyarakat. Karena masyarakat ini tidak bahaya adu domba ya. Karena masyarakat ini sangat awam. Awam dalam pengertian keilmuan agama. Awam dalam pengertian pendidikan moral. Mereka ini masuk merusak pemikiran masyarakat. Negara hendaknya harus turun membentuk tingkat-tingkat desa. Negara harus turun memperbaiki pendidikan toleransi kebangsaan. Dan negara tidak usah memikirkan apa kota bersih, kota bersih, kota sunyi, kota aman. Negara harus memikirkan bagaimana memberikan penghargaan dalam khusus sebuah kota yang dinyatakan kota toleransi. Oke, itu kan himbauan moral. Ya. Himbauan Habib tentang putusan 114 ini apa? Closing statement Habib. Kita jangan laksanakan putusan ini. Saya minta kepada seluruh rakyat Indonesia, khususnya Polri, saling bergandengan tangan, dukung Polri, datangi markas-markas kepolisian di seluruh Indonesia, berikan support. Kami bersama Polri. Kami tidak rela Polri dikambing hitamkan. Kami tidak rela Polri diobrak-abrik. Kami bersama Polri, kami inginkan Indonesia utuh, menjaga keutuhan bangsa ini dengan tulus ikhlas, mencari kebaikan bangsa ini dengan menyadarkan anak bangsa yang sudah terpapar radikalisme dan intoleransi. Bukankah keputusan MK itu final and binding? Ya kita berhak juga menggugat kepentingan tentang apa kemaslahatan negara demi keutuhan. Kita menggugat perlunya Polri berada di tengah-tengah bangsa dan negara ini dalam wujud apa? Mengamankan, menetralisir bangsa ini dari paham-paham transnasional. Nanti pada waktunya kita akan menggugat. Menggugat ke MK-nya? Menggugat ke pemerintah Republik Indonesia supaya MK ini dibubarkan. Oh, karena lebih banyak mudaratnya menurut Habib. Lebih banyak mudaratnya. Luar biasa. Baik, Habib Syakur Ali Mahdi, saya hampir takjub ya. Betapa dahsyatnya kalau kemudian keputusan MK 114 ini diimplementasikan secara serampangan oleh kepolisian. Ex HTI, ex API, FPI akan bergembira ria karena sudah tidak ada lagi yang menghalangi. Gitu ya Bib ya? Ya. Terima kasih Bib. Terima kasih. Penonton Ruang Konsensus Unpacking Indonesia, dari diskusi ini saya baru menyadari kita bisa bayangkan
kalau tafsir dari putusan MK 114 ini, ya, kemudian seluruh petinggi Polri, Jenderal Kolonel Kombes yang ada di BNPT misalnya, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, yang di situ ada Densus 88, ada program deradikalisasi, ya, itu kemudian ditarik semuanya dan diisi oleh orang-orang sipil. Kita juga bisa bayangkan di BNN itu juga adalah petinggi-petinggi Polri yang secara khusus ditugaskan di sana oleh Kapolri. Karena keputusan ini kemudian juga harus kembali ke markasnya. Dan kemudian BNN diisi oleh orang-orang sipil. Kita bisa bayangkan bandar narkoba akan tepuk tangan. Sementara kalau BNPT diisi oleh orang-orang sipil yang tidak punya pengalaman dan skill, bagaimana mencegah terorisme dan seterusnya. Juga para orang-orang yang punya hajat besar menjadikan Indonesia sebagai negara Islam juga akan bertepuk tangan. Karena tidak ada lagi yang membentengi Pancasila dari paham-paham transnasional ini. Inilah bahaya yang tidak dilihat oleh para hakim-hakim konstitusi. Luar biasa. Sebagai anak bangsa kita harus kawal kepolisian Republik Indonesia. Kalau perlu seperti yang dibilang oleh Habib, MK pun kita usulkan ke DPR untuk dibubarkan. Terima kasih atas perhatian Anda. Agak serius memang ruang konsensus kali ini. Kita bertemu di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.